Pada pertemuan kali ini kita masih di KD yang sama dengan pekan sebelumnya, menggali informasi dari buku sejarah, tapi kita akan memasuki indikator ketiga, yaitu membuat peta pikiran atau mind mapping. Kita simak videonya. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, supaya Allah mudahkan dan Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kepahaman. Amin amin ya robbal alamin. Kita masih berada di tema kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan, dengan muatan kompetensi dasar bahasa Indonesia. Teman-teman, kita akan mempelajari KD yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan ke indikator 3, yaitu menulis kalimat tanya sesuai isi teks sejarah, karena indikator 1 dan kedua sudah pada pertemuan sebelumnya. Pada video kali ini juga kita akan langsung mempelajari KI4-nya dengan indikator membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting dalam teks sejarah. Berikut tujuannya. Teman-teman, dalam sebuah teks atau dalam sebuah bacaan pasti memiliki informasi di dalamnya. Nah, apa itu informasi? Informasi adalah keseluruhan isi dari sebuah teks. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menguraikan sebuah informasi dalam teks dengan cara membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya kita akan menggunakan aspek adik Simba. Apa itu adik Simba? Pasti teman-teman sudah tahu. A itu diambil dari kata apa. Seperti yang sudah kalian ketahui, apa dipakai untuk menanyakan suatu hal atau benda. D-nya itu di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. K-nya itu kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Si-nya itu siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau jabatan atau pekerjaan. M-nya mengapa? Ini digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses, penjelasan, ciri-ciri atau karakter tokoh. Ingat, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya ini, tapi yang jawabannya terdapat dalam isi teks. Sekali lagi, kalimat pertanyaan yang kalian buat harus sesuai dengan isi teks. Yuk kita berlatih. Di sini ada sebuah teks sejarah dari pahlawan kita yang bernama W.G. Rudolf Supratman atau yang kita kenal dengan W.R. Supratman. Teman-teman, di sini soalnya adalah kalian suruh membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan aspek adik Simba. Tentunya hal pertama yang harus kalian lakukan adalah baca teksnya dengan teliti. Sekali lagi, baca teksnya dengan teliti. Kemudian setelah itu baru kalian buat kalimat tanya berdasarkan isi teks. Yuk kita runut dari kata tanya apa. Nah, kemungkinan jawabannya atau pertanyaannya adalah apa judul lagu yang diciptakan W.R. Supratman yang diperdengarkan saat Kongres Pemuda II? Ingat sekali lagi, kalimat tanya yang kalian buat jawabannya harus ada dalam teks. Perhatikan kalimat tanya ini, jawabannya apa? Apakah benar ada dalam teks? Betul, nah ini jawabannya. Indonesia
raya. Jadi kalimat tanya ini betul. Lanjut kita ke aspek tanya yang berikutnya, yaitu di mana. Di mana menanyakan tempat, buat pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks. Ini kemungkinan pertanyaannya. Di mana W.R. Supratman dilahirkan? Perhatikan di teksnya apakah ada jawabannya? Nah, di mana W.R. Supratman dilahirkan? Beliau dilahirkan di Jatinegara. Perhatikan ada jawabannya. Berarti kalimat tanya ini tepat. Lanjut kita ke aspek tanya berikutnya. Kata tanya kapan? Menanyakan waktu. Kemungkinan pertanyaannya, kapan W.R. Supratman wafat? Perhatikan apakah ada jawabannya di sini di teksnya. Apakah ada jawaban W.R. Supratman wafatnya tanggal 17 Agustus 1938. Ini di paragraf terakhir. Berarti pertanyaan ini betul. Lanjut kita ke kata tanya berikutnya, masih di teks yang sama. Kata tanya siapa? Menanyakan orang atau tokoh. Kemungkinan pertanyaannya, siapa nama ayah W.R. Supratman? Betulkah ada jawabannya di sini? Perhatikan. Nah, ada di paragraf pertama. Nama ayahnya adalah Senen. Nah, betul. Jadi pertanyaan ini tepat. Lanjut ke kata tanya berikutnya. Mengapa? Menanyakan alasan. Contoh pertanyaannya, mengapa W.R. Supratman dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia? Perhatikan apakah ada jawabannya di teksnya. Nah, kita lihat. Ini jawabannya. Supratman dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jasanya yang begitu besar dan tidak pernah dilupakan. Jadi, kalimat tanya yang ini tepat. Lanjut ke kata tanya terakhir, bagaimana? Kemungkinan pertanyaannya, bagaimana proses awal perjalanan W.R. Supratman terjun dan tertarik dalam pergerakan nasional? Perhatikan apakah ada jawabannya di teks. Nah, ini jawabannya ada di paragraf kedua. Supratman lalu pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan surat kabar Pemuda dan Tua. Profesinya sebagai wartawan tetap ditekuni meskipun ia sudah pindah ke Jakarta. Pada saat menjadi wartawan, Supratman mulai tertarik dengan pergerakan nasional. Berarti kalimat tanya yang ini tepat. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting dalam teks sejarah. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang telah kalian buat tadi, kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran. Langkahnya adalah, yang pertama, kalian tulis dulu judulnya di bagian tengah. Sekali lagi, tulis judulnya di bagian tengah. Judulnya W.R. Supratman, kalian nanti ditempatkan di bagian tengah peta pikiran. Kemudian, kalian tulis jawaban dari setiap pertanyaan yang telah kalian buat. Dengan jawabannya, jawaban lengkap ya teman-teman, atau jawaban super pintar. Yang langkah terakhir, bentuk peta pikiran bebas. Boleh cabang pohon atau boleh yang lainnya. Sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Ya, kita perhatikan contohnya. Masih dengan teks yang sama, kita akan membuat peta pikiran dari teks W.R. Supratman. Nah, tadi kan kita sudah membuat daftar pertanyaannya ya. Nah, daftar pertanyaannya ini kita jawab dan kita jadikan peta pikiran. Jadi langkah pertama, judul kita tempatkan di tengah. Jadi judulnya W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Kemudian jawaban yang pertama kita tempatkan di sebelah kiri atau kanan, terserah kalian. Nah, jawabannya
Gunakan dengan jawaban lengkap atau jawaban super pintar. Contohnya seperti ini. Nomor 1 kan pertanyaannya, apa judul lagu yang diciptakan W.R. Supratman yang diperdengarkan saat Kongres Pemuda II? Jawabannya jangan langsung Indonesia Raya, tapi kalian jawabnya dengan lengkap. Lagu ciptaan W.R. Supratman yang diperdengarkan saat Kongres Pemuda II adalah Indonesia Raya. Begitu ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ini jawaban yang kedua. Di mana W.R. Supratman dilahirkan? W.R. Supratman lahir di Jatinegara pada 9 Maret 1903. Nah, boleh tempatnya saja, Jatinegara saja, boleh lengkap dengan 9 Maret 1903. Lanjut. Jawaban dari pertanyaan ketiga, kapan W.R. Supratman wafat? W.R. Supratman wafat pada tanggal 17 Agustus 1938. Lanjut, jawaban nomor 4. Siapa nama ayah W.R. Supratman? Ayah W.R. Supratman bernama Semen. Lanjut, jawaban nomor 5. Mengapa W.R. Supratman dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia? Jawabannya, W.R. Supratman dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia karena jasanya yang begitu besar. Terakhir, jawaban dari nomor 6. Nah, proses W.R. Supratman terjun dan tertarik dengan pergerakan nasional diawali dengan kepindahannya ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di surat kabar. Saat menjadi wartawan itulah W.R. Supratman mulai tertarik dan terjun ke dalam pergerakan nasional. Nah, ini seperti ini teman-teman bentuk peta pikirannya, atau kalau kita lihat secara lebih jelasnya seperti ini. Bentuknya bebas ya teman-teman, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Boleh cabang pohon atau boleh lainnya. Yang jelas, yang ditempatkan atau yang kalian tulis di peta pikiran ini adalah jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang tadi telah kalian buat. Ingat, jawabannya harus menggunakan jawaban lengkap atau jawaban super pintar. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, kita sudah selesai mempelajari KD kedua di buku 2 ini, yaitu menggali isi teks sejarah. Apa nilai duniawi dan ukhrawinya? Apakah ada perintah dalam agama kita untuk mempelajari sejarah? Teman-teman, ternyata Allah telah mengisyaratkan pentingnya belajar sejarah dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Artinya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, dari ayat tersebut, Allah memerintahkan umat manusia untuk meneladani jalan lurus yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapat nikmat, dan menghindari kesesatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Untuk merealisasikan hal tersebut, kita harus mencari tahu sejarah keberhasilan umat yang selamat. Begitu juga kita harus mengetahui dan mengkaji sebab-sebab kesesatan dan kebinasaan umat yang celaka mendapat murkanya. Itulah pentingnya belajar sejarah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.